Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat Mutiara Ramadan yang kami hormati, setelah di video sebelumnya kita membahas tentang puasa dari aspek bahasa, kemudian dari aspek sejarah. Kemudian pada video kali ini kita akan membahas tentang syarat daripada puasa. Syarat daripada puasa di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah syarat as-sah. Apa saja syarat sah daripada puasa? Ada 4 syarat sah daripada puasa. Jika 4 syarat ini sudah terpenuhi, maka puasanya bisa dianggap berkategori sah. Yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas, dan yang terakhir adalah tahu bahwa puasa yang akan dilaksanakan itu adalah hari yang pantas dan boleh untuk dilaksanakan ibadah puasa. Dimulai dari syarat yang pertama, yaitu Islam. Orang yang berpuasa harus Islam selama sehari penuh, dimulai dari sejak dia berpuasa pada saat terbitnya fajar kemudian hingga terbenamnya matahari. Jika ketika dia berpuasa di siang harinya ada satu waktu di mana dia murtad, meskipun hanya sebentar, maka seluruh puasanya batal. Kemudian yang kedua adalah akal. Akalnya itu bisa digunakan dengan baik, normal sebagaimana yang lainnya, sehingga dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Jika orang yang berpuasa ternyata di hari dia berpuasa ada satu saat di mana dia ternyata kehilangan kemampuan berfikirnya, maka hukum puasanya batal. Kemudian yang ketiga adalah bagi para wanita disyaratkan harus bersih dari haid atau nifas. Dengan syarat ini, maka wanita yang berpuasa jika selama perjalanan puasanya ternyata ada satu waktu di mana dia keluar darah nifas atau keluar darah haid, maka satu hari puasanya itu tidak sah. Namun bagi wanita yang keluar darah haid atau keluar darah nifas pada saat dia berpuasa, sementara masih jauh waktunya untuk berbuka puasa, maka dia disunnahkan untuk menjaga diri, untuk tidak makan, menjaga diri untuk tidak minum hingga terbenamnya matahari atau ketika waktu buka puasa. Kemudian yang terakhir adalah ilmu atau tahu bahwa hari yang akan dia lakukan berpuasa itu adalah hari yang diperbolehkan untuk berpuasa. Sehingga jika dia ternyata tidak tahu atau masih ragu bahwa hari yang akan dia puasai itu adalah yang boleh untuk berpuasa, maka tidak sah puasanya. Jadi harus yakin, harus tahu bahwa keesokan harinya itu adalah hari yang boleh untuk berpuasa. Ini adalah syarat sah daripada puasa. Sehingga jika 4 syarat ini itu sudah terpenuhi, maka hukum puasanya dinyatakan sah. Kemudian yang kedua adalah syarat wajib. Jika syarat-syarat wajib ini terpenuhi, maka orang tersebut wajib untuk berpuasa. Kalau tadi itu adalah syarat sah, sehingga ketika terpenuhi maka puasanya sah, maka untuk kali ini kita akan membahas tentang jika beberapa hal ini terpenuhi, maka dia wajib untuk berpuasa. Yang pertama adalah Islam. Orang kafir itu tidak ada perintah bagi mereka untuk berpuasa di dunia, karena
yang dijadikan khitab berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman, sehingga orang-orang kafir itu tidak diperintahkan untuk berpuasa di dunia, namun hanya kelak di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawabannya disebabkan karena kekafirannya. Kemudian orang yang murtad itu pun juga tidak mencukupi syarat untuk berpuasa, namun ketika dia sudah kembali lagi ke dalam agama Islam, maka dia wajib mengqadha di hari-hari di mana dia tidak berpuasa ketika masuk pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah taklif. Medan taklif ini adalah yang pertama baligh, kemudian yang kedua adalah akil. Baligh dalam artian sampai pada usia-usia tertentu, kemudian yang kedua adalah akil, dia bisa berpikir dengan akal sehatnya. Bagaimana dengan seorang anak-anak yang masih belum sampai pada usia baligh? Untuk anak-anak ini, maka bagi orang tua wajib untuk menyuruh untuk berpuasa ketika anaknya sudah sampai usia 7 tahun. Kemudian ketika sudah sampai 10 tahun, maka orang tua itu pun juga wajib untuk memukul anaknya yang meninggalkan puasa ketika dia sudah mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, namun dengan pukulan yang tidak sampai melukai. Kemudian syarat wajib yang ketiga adalah kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemampuan ini dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan dalam aspek jasmani, sehingga orang yang dalam keadaan sakit yang kemudian tidak ada harapan untuk sembuh itu tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian kemampuan yang kedua itu adalah kemampuan yang sifatnya syar'i. Secara badan dia sehat, namun secara syarak dia tidak wajib berpuasa disebabkan karena keluar darah haid. Kemudian yang kelima adalah dia mungkin tinggal di rumah, sehingga orang yang melaksanakan perjalanan dia berstatus musafir dengan jarak tempuh yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu 82 km, dan perjalanannya itu dimulai sebelum terbit fajar, maka orang tersebut boleh untuk tidak berpuasa. Oke sahabat-sahabat Mutiara Ramadan, demikian video kali ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan kita dengan penuh keberkahan. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.